berjumpa lagi kita di dalam video pembelajaran. Nah, baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang seni lukis. Nah, di sini siapa yang mempunyai hobi melukis? Ya, kebanyakan rata-rata dari kita memang suka menggambar, melukis, mengekspresikan diri kita melalui coret-coretan, gambar, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang melukis adalah suatu kegiatan yang menyenangkan dan bisa menghilangkan stres. Nah, baik. Pada video kali ini kita akan membahas apa saja? Ini dia. Oke, kita masuk kepada yang pertama. Apa itu melukis? Segala kegiatan yang kita lakukan mentransformasikan objek 3 dimensi yang kita lihat ke dalam objek 2 dimensi yang kita lukis di dalam sebuah bidang latar, itu disebut dengan kegiatan melukis. Lalu, apa tujuan orang di dalam melukis? Nah, ini dia. Ada beberapa tujuan orang di dalam melukis. Yang pertama yaitu ada tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan tujuan komersil. Nah, tujuan religius. Tujuan religius dari melukis ini sendiri bahwa masyarakat pada zaman dahulu meyakini bahwa sebuah lukisan adalah alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan sebagai alat pelindung kepada Tuhan. Kemudian tujuan kritik sosial, di mana pada lukisan ini para pelukis mendapatkan inspirasi dari keadaan sosial, kesenjangan politik yang ada di dalam masyarakat untuk dijadikan tema di dalam lukisannya. Lalu yang ketiga ada tujuan ekspresi, di mana pada lukisan ini pelukis hanya mengekspresikan apa yang dirasakan, apa emosi dan gejolak yang sedang membara di dalam hati di dalam sebuah coretan-coretan warna dan bentuk-bentuk yang terkadang tidak menentu. Kemudian tujuan komersil. Nah, tujuan lukisan komersil ini lebih kepada untuk mencari keuntungan, sehingga lukisan-lukisan komersil ini biasanya mengikuti selera pasar yang sedang berlaku pada saat itu. Kita masuk kepada tema yang selanjutnya, aliran seni lukis. Nah, ternyata tidak hanya di musik saja yang kita memiliki aliran. Ternyata di lukisan kita juga memiliki aliran-alirannya. Yang pertama adalah aliran representatif. Yang dimaksud representatif di dalam aliran lukisan di sini adalah di dalam lukisan ini pelukis ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Keadaan seperti apa yang dilihat, itulah yang dituangkan di dalam lukisannya. Itulah yang disebut dengan aliran representatif. Nah, di mana pada aliran ini kita memiliki beberapa bagiannya. Yang pertama, ada yang namanya aliran naturalisme. Ya, diambil dari kata natural, tanpa tambahan apapun. Aliran lukisan ini, para pelukis menggambarkan lukisannya dengan senatural mungkin, dengan keadaan alam sesuai dengan kenyataannya. Itulah aliran naturalisme. Lalu ada yang namanya aliran realisme. Ya, diambil dari kata real atau real, nyata. Di dalam lukisan ini, pelukis betul-betul memotret sebuah kejadian di dalam sebuah frame lukisan. Tanpa ada yang ditambah, tanpa ada yang dikurangi. Biasanya lukisan ini menggambarkan kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada namanya aliran romantisme. Nah, pada aliran ini pelukis menggambarkan suatu peristiwa penting yang pernah terjadi dituangkan melalui sebuah gambar. Lalu ada yang namanya ekspresionisme. Sesuai dengan namanya, ekspresi
Di mana pada lukisan ini pelukis mencurahkan langsung isi hatinya sehingga membentuk suatu coretan-coretan ataupun gambar yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di alam sekitar. Kemudian ada namanya impresionisme. Di dalam lukisan ini, pelukis menggambarkan objeknya sesuai dengan kesannya pada saat itu. Lalu ada yang namanya surrealisme. Nah, di mana aliran ini seperti menggambarkan sebuah gambaran yang ada di dalam mimpi-mimpi kita. Nah, di dalam aliran lukisan ini biasanya para pelukis menggunakan corak-corak warna yang cukup terang. Kemudian yang terakhir ada yang namanya aliran non-presentatif. Pada aliran ini pelukis menekankan unsur-unsur formal. Apa unsur-unsur formal dalam lukis? Seperti bidang, garis, bentuk-bentuk dasar yang dikolaborasikan sehingga membentuk suatu gambar atau lukisan. Lalu setelah kita berbicara tentang aliran lukisan, kita akan membicarakan tentang tema dari lukisan itu sendiri. Ada berbagai macam tema di dalam melukis. Yang pertama, dengan tema manusia dengan dirinya sendiri. Nah, seperti apa tema manusia dengan dirinya sendiri ini? Teacher contohkan. Misal, teacher melukis diri teacher sendiri. Berarti teacher membuat lukisan dengan tema manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian tema yang kedua adalah tema yang berlawanan dari tema yang pertama tadi. Apa itu? Yaitu manusia dengan manusia lainnya. Contoh lukisan yang bertema manusia dengan manusia lainnya adalah teacher contohkan, teacher melukis gambar orang lain. Berarti teacher melukis dengan tema manusia dengan manusia lain. Lalu tema yang ketiga yaitu ada manusia dengan alam sekitar. Tentu kamu sudah tahu dong, berarti contohnya teacher melukis tema alam di sekitar. Apakah itu pemandangan, gunung, laut, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada namanya manusia dengan alam benda. Contohnya seperti apa? Misal, teacher melukis benda-benda yang ada di sekitar teacher, seperti melukis meja, kursi, gelas, handphone, ya, itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian tema yang selanjutnya adalah manusia dengan aktivitasnya. Contoh, lukisan dengan tema manusia dengan aktivitasnya, teacher membuat lukisan yang bertemakan orang sedang berbelanja di pasar. Berarti teacher sedang membuat lukisan manusia dengan aktivitasnya. Lalu tema yang terakhir itu ada namanya manusia dengan alam khayal. Maksud dari tema ini adalah mungkin kamu pernah melihat lukisan-lukisan yang terlihat aneh, tidak ada di dunia nyata, tetapi lukisan itu berdasarkan imajinasi sang pelukis. Tidak pernah kita temukan di dunia nyata. Nah, itu disebut dengan lukisan yang bertemakan manusia dengan alam khayal. Kemudian, setelah kita mengetahui tema, setelah kita mengetahui aliran di dalam lukisan, lalu apa saja alat dan bahan yang digunakan ketika kita sedang melukis? Yang pertama, ada pastel dan krayon. Tentu kamu sudah mengetahui semua fungsinya. Ya, fungsinya untuk memberikan warna kepada lukisan atau gambar yang akan kita lukis nanti. Kemudian yang kedua, ada namanya cat atau pewarna. Nah, cat atau pewarna ini terbagi atas 3. Yang pertama ada namanya cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Lalu yang ketiga kita punya kuas. Gunanya kuas untuk menyambungkan cat kepada kanvas atau media yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk melukis. Nah, lalu ada yang namanya pisau palet.
Nah, pisau palet ini tidak digunakan untuk memotong, tetapi pisau-pisau palet ini digunakan untuk membentuk suatu gambar yang diinginkan oleh pelukis dengan menempelkan cat atau pewarna kepada pisau palet untuk direkatkan kepada media melukis kita. Kemudian ada yang namanya palet. Nah, palet ini yang biasa digunakan oleh seorang pelukis untuk meletakkan atau mencampur cat yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik di dalam melukis. Yang pertama ada namanya lukisan cat air atau akuarel, di mana pada lukisan ini menggunakan cat air dengan satuan warna yang tipis-tipis, sehingga tidak menutup kemungkinan kanvas atau dasar dari media tadi masih terlihat. Kemudian ada namanya mozaik. Nah, pada teknik ini pelukis menempelkan kaca-kaca, potongan kaca berwarna di dalam sebuah media sehingga nanti menjadi sebuah lukisan. Lalu yang ketiga ada namanya lukisan kaca. Sesuai dengan namanya, lukisan kaca ini adalah lukisan yang dibuat di atas kaca. Kemudian yang terakhir ada namanya lukisan batik. Nah, lukisan batik ini hampir mirip sebenarnya dengan batik-batik yang ada, yaitu dengan cara menempelkan lilin atau malam kepada medianya. Nah, demikian dulu video kita pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya, silahkan kamu cari di internet siapa saja tokoh yang ada di balik aliran-aliran lukisan. Contoh, ada tadi aliran lukisan realisme. Siapa saja tokoh-tokoh yang beraliran realisme. Kemudian ada aliran naturalisme. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada aliran tersebut, dan selanjutnya. Demikian video kita kali ini. Bapak harap kamu bisa belajar dengan semangat. Sampai jumpa.